yang saya lihat. Maafkan saya kalau saya terlalu strict untuk segala sesuatu yang dari Tuhan dicampur dan dibaurkan dengan emosi dan perasaan manusia. Kadang itu manusia tidak punya kekuatan dan ketahanan untuk menampung yang dari Tuhan. Tidak punya cukup kekuatan dan durable atau durasi yang cukup panjang untuk menampung keilahian dalam bejana tanah liat ini. Contoh, kita ini seringkali pada waktu Tuhan hadir tidak bisa membaur dengan yang Tuhan mau sampai detik, yang bisa bertahan sampai 10 menit pun ataupun melewati 15 menit pun enggak cukup banyak. Tidak banyak orang yang bisa membawa dan masuk dalam deep worship dengan Tuhan sampai detik hari ini. Yang bisa nembus sampai di 10 menit enggak ada. WL yang ada di sini, Herni, Ika, Bari, siapa lagi? Durasinya enggak sampai masuk 10 menit. Deep worship dengan praise dan worship, memimpin pujian penyembahan dengan lagu, dengan deep worship itu beda. Kenapa tidak punya sebuah durasi atau durable yang panjang? Kekuatan di manusia rohnya terbatas. Kekuatan di sininya terbatas. Kekuatan, keterampilan nyanyinya mungkin oke. Tapi bergerak masuk dan bisa nyatu dengan Tuhan dan mengangkat, memompah untuk hadirat Tuhan bisa tetap ada, stay di tengah-tengah kita. Enggak ada orang yang punya ketahanan yang cukup lama. Cukup Pak. Deep worship dengan penyembahan, dengan lagu, dengan musik itu berbeda. Saya enggak tahu apakah saudara mulai mengerti dan mulai bisa memilah deep worship itu kayak apa sih? Saudara yang ikut duduk di sini dan ikut nyembah, ada beberapa kali tendensi penyembahan kita berbeda. Dan itu bukan sekedar praise dan worship. Itu sudah masuk ke deep worship. Dan itu enggak lebih dari 10 menit. Kebanyakan cuma suaranya tok yang nyaring dan kenceng. Tapi bukan deep worship dengan Tuhan. Saya tidak berkata praise dan worship itu enggak bagus. Bagus. Praise and worship itu hanya menyentuh di jiwa manusia. Itu baru bersifat yang namanya daging. Tapi deep worship dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, itu akan menyentuh seseorang dan masuk roh berurusan dengan roh orang yang sedang worship dengan Tuhan.
Kadang-kadang itu akan dimulai dari sebuah lagu. Pemicu itu sebuah lagu yang sederhana. Kadang-kadang Tuhan itu akan bergerak lewat sebuah lagu yang sederhana. Tapi kalau kita bisa nangkap momentumnya dan isi hatinya Tuhan, itu deep worship, Roh Kudus akan narik kita semakin dalam, semakin dalam. Persis seperti yang dilihat oleh Yehezkiel di pasal 37. Yehezkiel melihat ada sebuah aliran air sungai. Dan dalam aliran sungai diukur 1000 hasta baru sampai di mata kaki. Itu deep worship. Semakin manusia roh kita kuat dan menginginkan Tuhan dan bisa ngeflow dengan Tuhan, Roh Kudus akan pegang tangan kita dan tarik kita dan bawa lebih masuk lagi dan lebih dalam lagi. Itu deep worship. Beberapa kali di tempat ini saya tahu di worship Tuhan tiba-tiba muncul dengan begitu kuat. Persoalannya tidak banyak di antara kita yang punya kekuatan untuk terus mentok-mentok di 10 menit. Udah persis kayak balon, kencung, gede. Tiba-tiba untuk bisa naik lagi harus dipompa lagi, harus dipush lagi. Dan saya berkali-kali untuk mencoba untuk mempush. Ujungnya saya kelelahan sendiri. Karena buat saudara yang di dalam rohnya tidak punya sebuah kesiapan, tidak punya sebuah dasar ngerti deep worship seperti apa. Deep worship itu bukan cuma hanya nyembah dalam bahasa roh, pakai bahasa roh. Oh, bukan. Deep worship bukan mari kita nyembah pakai bahasa roh, bukan. Saya minta maaf. Deep worship itu muncul dari hidupmu dan hidupku yang engkau izinkan Tuhan untuk berproses. Permulaan deep worship dari situ. Permulaan dari situ. Kalau engkau tidak pernah diproses oleh Tuhan dengan sebuah tindakan, dengan sebuah apapun juga, engkau tidak pernah tahu bagaimana Tuhan melukai jiwamu. Engkau gak pernah tahu sesungguhnya seperti apa hubungan intim dengan Tuhan itu. Saya sangat serius. Kita bisa nyanyi dengan lagu yang indah. Kita bisa nyanyi dengan sebuah kemanisan, kelembutan, dengan apapun juga. Abraham harus membiarkan Tuhan melukai hidupnya dengan berkata, korbankan Ishak. Dan Tuhan harus mengizinkan dan membiarkan Abraham yang membunuh. Abraham sudah ambil pisau dan hampir membunuh Ishak. Bukan pura-pura loh. Bukan. Itu deep worship pertama kali. Deep worship pertama kali tidak bercerita karena sebuah lagu atau nada atau apapun juga. Nggak pernah. Deep worship adalah tentang hidup kita yang sesungguhnya pernah nggak bersentuhan dengan roh Tuhan itu sendiri. Waktu hidup kita bersentuhan dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan berproses dalam hidup kita, bersentuhan dengan ego kita,
Deep worship berbicara tentang korban demi korban yang tidak pernah dengan mudah kita letakkan di atas mezbah. Kalau saudara berkata deep worship itu hanyalah sebuah nyanyian, musik yang diiringi dengan musik, stop deep worship. Penyembahanmu tidak akan bisa meradiasi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin lagu yang engkau bawakan itu indah, nada iramanya, melodinya bagus. Deep worship pertama kali. Banyak orang nanya ke saya, tapi aku banyak ngalami jatuh bangun loh. Waktu saya berjalan dengan Tuhan, saya mengalami kesulitan demi kesulitan dan gak keluar-keluar. Kesulitan, pencobaan, pergumulan itu tidak identik dengan deep worship. Banyak orang mengalami pencobaan karena kegagalannya, karena kebodohannya, karena kegoblokan manusia kita. Contoh, saya beberapa waktu yang lalu, sekitar sebulan yang lalu, dijapri oleh seseorang yang dikejar-kejar dengan debt collector kartu kredit. Enggak besar sih, cuma sekitar 300-an juta. Nunggak, kartu kreditnya mungkin ada 10 biji. Dari mulai platinum, platina, terus apalagi lah aluminium, saya nggak tahu dah. Nunggak 300 juta. Sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri. Minta didoakan supaya dibebaskan dengan jeratan utang. Dan dia nggak mau kasih tahu kalau utangnya utang kartu kredit. Waktu saya tanya, kamu hutang apa? Kenapa sampai begitu besar? Hutang dagang, Bu, hutang dagang. Menurut saya kalau hutang dagang, kalau kamu sebagai seorang pedagang berani berhutang, kamu punya hitungannya. Kenapa kamu ambil hutang? Kalau kamu punya hutang, kamu berani ambil hutang, kamu bisa punya cicilan dan punya hitungannya, sanggup untuk membayar itu hutang, betul ya? Waktu saya mau doakan dia, Tuhan gak naruh apapun. Saya belajar, saya mengenal Tuhan. Kalau Tuhan gak ngomong apapun, jangan buru-buru doain seseorang. Saya korek, kenapa kamu berhutang? Ujungnya terbongkar, hutang kartu kredit 300-an juta. Maafkan saya bukan pendeta, jadi saya gak perlu jaim. Saya ngomelin dia. Kamu menjebak saya. Kamu minta saya mendoakan kamu bebas dari jerat utang. Kamu tahu persis ini kesalahanmu. Itu bukan bayar harga ya. Itu bukan naruh korban dia. Dia membuat dirinya sebagai korban karena kegoblokannya dia. Dan banyak orang Kristen menjebak pendeta, menjebak hamba Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta, makanya jangan jebak. Saya ngomelin, saya serius. Saya ngomel. Saya bilang kamu jebak saya. Kalau hari itu saya nggak peka, nggak tajam dikit, saya doakan dia. Karena ceritanya yang dibumbui dengan aduh kasihan ya. Habis saya. Habis. Saya bilang sorry. Saya mau berkata bukan harga seperti ini. Ini kebablasan. Ini kebablasan. Deep worship yang dimaksud
Waktu engkau bersentuhan dengan Tuhan, bukan karena kesalahanmu, tapi karena pengikutanmu akan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, membuat kita harus menyalipkan ego kita, membuat kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kita suka, yang kita cintai, dan kita memilih seperti ini. Itu yang namanya meletakkan korban. Oke? Banyak orang salah kaprah, terutama hamba-hamba Tuhan yang notabene pendeta hamba Tuhan. Maafkan saya. Justru karena kita hamba Tuhanlah harus memberikan sebuah teladan. Cara hidup kita yang benar, melayani Tuhan yang benar. Tadi waktu kita doa, saya melihat ada gelombang percepatan. Percepatan dalam hal apa? Percepatan dalam segala proses Tuhan dalam hidup kita, itu pertama. Tapi juga percepatan, setiap proses akan dipersingkat karena waktunya sudah sangat amat singkat. Dan Tuhan berkata, aku akan katrol semuanya berada di satu titik, yang dimana Tuhan berkata ini waktunya harus diluncurkan. Akan ada banyak orang-orang yang akan diluncurkan dan dibawa sama Tuhan, dan di-upgrade, dikatrol oleh Tuhan sampai di satu titik level yang siap untuk diluncurkan. Akan ada banyak percepatan, baik yang pelayanan maupun yang di dalam bisnismu. Tapi saya mau menggarisbawahi, terutama saudara yang berbisnis, yang berdagang, atau apapun, mengandung dua resiko di tengah-tengah percepatan ini. Resikonya apa? Bisnismu membludak, kamu tambah sibuk. Kalau engkau tidak melatih dan mengembangkan kapasitasmu untuk menghandle bisnismu, kamu nanti akan tidak punya waktu untuk mengenal Tuhan, tidak punya cukup waktu untuk mengejar Tuhan, tidak punya cukup waktu untuk melekat dengan Tuhan karena saking sibuknya. Kemudian hubungan pribadimu dengan Tuhan tambah lama berkurang, dan tiba-tiba engkau didapati hilang tiba-tiba. Dan banyak orang berkata, kok berkat jadi menjauhkan kita dengan Tuhan ya? Bukan berkatnya yang salah, bukan percepatannya yang salah, kita yang tidak mengembangkan kemampuan untuk memanage dengan baik. Kenapa Yusuf diberikan kepercayaan yang begitu luar biasa sama Tuhan? Dia tahu momentum, dia tahu jalannya Tuhan, dia tahu bagaimana memanage yang dipercayakan Tuhan. Semakin kita diberikan kepercayaan besar, bukan berarti semakin nggak kepegang begini. Manage. Tuhan perintahkan manage loh. Saya mungkin hari-hari ini akan semakin galak ya. Sejujurnya saya merasa tuh Tuhan itu seperti, ayo cepat. Untuk menjadi dewasanya bertambah cepat, untuk mengerti dan mengenal apa yang Tuhan mau, harus percepat, manage. Banyak orang mau karunia seperti Yusuf. Banyak orang menginginkan jubah yang gemilauan yang dimiliki oleh Yusuf. Tapi tidak banyak orang mengerti bagaimana menyiapkan kapasitas roh, memanage yang dari Tuhan itu harus dimanage. Serius, saya serius bro. Yang dari Tuhan itu harus dimanage.
saya sampaikan supaya nanti di rumah kita bisa renungkan kembali. Maafkan saya, mungkin saya akan semakin haleluya. Tapi itu kenyataan sih. Ini kenyataan. Dari awal saya bilang kita tidak akan membuka gereja, bukan. Enggak ada sinode baru, enggak ada gereja baru, enggak ada. Kita hanya akan menjadi carang-carang yang di luar tembok, melayani yang di luar tembok. Saya tahu banyak saudara sudah ada di banyak komunitas gereja. Balik ke gereja masing-masing. Jadi berkat di gerejamu dimanapun engkau berada. Balik jadi berkat dimanapun komunitas saudara ada. Ini bukan gereja. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara merasa bertumbuh dan saudara merasa lebih bertumbuh dewasa dan kejar Tuhan, ikutin aja. Enggak ada sebuah harus begini, enggak ada. Panggilan saya hanya memperlengkapi setiap saudara untuk masuk ke panggilanmu, untuk kejar destinimu. Buat yang serius, buat yang sungguh-sungguh mau kejar destininya dan menggenapkan destininya. Bukan buat yang separoh-separoh, cuman mau nimbrung, numpang beken. Nggak ada, gue nggak ada beken-bekennya. Nggak ada, serius. Percuma numpang beken. Serius. Saya akan sampaikan dan saya akan coba ajarkan apa yang Tuhan taruh dan Tuhan nyatakan. Dan saya tidak akan peduli Bapak Ibu senang atau Bapak Ibu tidak senang. Yang saya tahu, hari-hari ke depan, waktu kita sudah sangat singkat untuk menyelesaikan bagian kita. Kita di sini untuk menguatkan manusia roh kita dan sama-sama mengejar apa yang menjadi destiny dan panggilan kita. Itu aja kok. Saya mau garis bawahi, menitik beratkan. Sebentar lagi doa 21 hari akan selesai. Dan semakin terbuka big picture-nya yang Tuhan kasih. Kenapa 21 hari? Sebentar saya mau ngajak kita berdoa untuk arus mudik tahun ini. Saya baca di berita ada 85,5 juta pemudik. Berpusat di mana? Di Pulau Jawa. Mayoritas. Totali sekitar 85 juta. Saya nggak bayangkan pemudik lebaran yang paling hektik. Ngeri saya. Dari semenjak awal aja saya sudah ngeri. Kalau kita nggak doakan sungguh-sungguh, nggak pegang, nggak tahu lah. Semalam ini saya tidak akan banyak cerita. Saya cuma mau mengajak kita untuk berdoa buat pemudik lebaran. Kemarin kita sudah sempat berdoa untuk transportasi udara. Yang di jalur darat, yang di laut. Nah, saya mau minta beberapa saudara, jangan saya aja yang mimpin untuk berdoa. Pokoknya setiap saudara bisa mengangkat sebuah isu yang Tuhan taruh di dalam hatimu untuk mendoakan topik apa. Tapi memang beberapa hari ini yang semakin bergaung sangat kencang adalah tentang lebaran. Tentang lebaran. Nanti saya akan minta Lena dan mungkin saya lagi mengincar nih siapa yang mau saya suruh doa. Yulia ya. Doa. Kalian berdua akan bergantian berdoa untuk topik
pasca Lebaran. Oke? Saya mau kalau kalian dapat sesuatu yang dari Tuhan, kalian boleh sharekan dulu apa yang kita mau doakan. Sharekan aja dulu. Habis itu ajak sama-sama kita nyembah Tuhan dan kita akan berdoa untuk mudik Lebaran tahun ini. Nanti kita akan topang sama-sama dalam kesehatian sepakat. Boleh nggak saya minta gini? Kalian gayanya kalian deh. Enggak usah niru gayanya siapa, gaya Bari atau gaya saya, enggak usah. Gaya kalian. Kalau kalian merasa harus menyampaikan sesuatu dulu untuk mendoakan ini, kita sepakat ya, kita doa ini ya Bapak Ibu, oke? Terus kita cara mendoakannya apa? Kalian boleh kasih briefing. Enggak selalu harus teriak-teriak, enggak. Kalian mau doanya 5 menit kita mengheningkan cipta, ayo.